Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit kesalahan pada mesin injeksi, Viction New. Nah, ini sudah di bore up memakai piston 63 mili. Langkah menggunakan langkah 65 klep 2523, tetapi motornya udah enak ya. Cuman kenapa di bagian piston yang atas, bagian atas ya. Nah, ini klep yang besar, ini yang kecil, in dan egg. Kenapa yang baret itu yang bagian atas, enggak yang bagian bawah? Akibatnya piston menjadi baret. Parah ya. Ini ganjetnya saat RPM putaran atas ya. Kalau bawah ya nggak apa-apa, aman. Tapi atasnya, RPM atasnya kayak nahan dan akhirnya ngancing pistonnya. Penyebabnya karena ini. Nah, bentar ya. Ini udah tak buatin oil jet ini. Nah, ada lidi. Nah, ada lidi di dalamnya ya. Kurang jelas ya. Kalau kurang jelas saya buka ini. Nah, ini lidinya ini terarah ke sini ya. Bagian in kan ya. Mengapa? Pertama, putaran askru kan ke depan gini ya. Ini enggak ada oil jetnya. Saya ulangi lagi, ini kan askruknya putarannya ke depan gini. Jadi oli itu muncratnya kan ke depan. Nah, karena putaran gini loh. Nah, ke depan. Jadi yang terlumasi di bagian ek. Nah, ini bagian eknya nggak apa-apa. Karena oil jetnya nggak ada, pelumasan di bagian intake nggak terlumasi sempurna. Dan ini juga memakai oli pompa oli standarnya ini. Supaya nggak gelap, saya hendra standarnya ini. Oli itu muncratnya sedikit kurang deras lah, istilahnya kurang deras. Agar lebih aman lagi, ini harus menggunakan pompa oli racing dan dibuatin oil jet gini, supaya ini bagian silinder, boring silinder terlumasi dengan sempurna di bagian belakang piston. Bagian ini loh. Nah, bentar saya tunjukin pompa oli racingnya. Saya menggunakan pompa oli racing merek AH1. Bentar ya, saya jeda dulu. Nah, ini pompa oli racingnya. Saya menggunakan AH1 Racing, produk baru. Nanti saya coba pasang ke mesin Yamaha Viction ini. Bentar saya buka. Nah, gini. Nanti saya pasang.
Eh, sebelum saya pasang, saya akan menjelaskan lagi gimana cara ngelubanginnya. Banyak cara ya. Ada yang dicor bagian sininya, saya cabut dulu. Ada yang dicor sini, bagian sini dicor menggunakan oil jet pakai bison bisa, atau dibuatkan sendiri ke tukang bubut juga bisa. Nah, cuman ini saya pakai simpel-simpelan ya. Kalau salah ya mohon maaf, mohon dikoreksi lagi. Lebih amannya gimana, saya hanya membagikan sedikit tips untuk para pencinta kecepatan pada motor Yamaha Vision ini. Ini di bor, saya bor menggunakan mata bor kecil ya, 1 mili. Nah, ini mata bornya ya, merek Microbox, mata bor Microbox ini ya. Saya menggunakan 1 mili. Saya bor perlahan dengan arahan ke belakang agar dinding silinder bagian belakang terlumasi sempurna. Tapi syaratnya kalau bisa menggunakan pompa oli racing seperti ini. Dibor perlahan saja. Atau ini dicor lalu dibikinin tadi seperti kata saya saat tadi. Nah, lalu diarahkan lubangnya itu, oil jetnya diarahkan ke belakang gini. Atau dibor 10, nggak usah dicor, dibor 10, didrat. Tapi contoh bautnya ya, bentar, ini hanya contoh saja tuh, contoh. Nah, kayak gini ya, contoh saja. Ini baut 10, supaya saya nggak cari-cari baut 10 ya. Ini didrat, disenai drat bagian sini bisa, kalau saya sini aja. Berhubung saya mencari simpel, saya langsung tindas di sini. Nah, ini dia lubangnya, 1 mili ukurannya ya. Atau gini, nanti disenai dulu, tapi jangan sampai terkena putaran askruk, kira-kira saja ya. Paham kan maksud saya ya? Ini cuman ini dipotong. Nah, nanti ini hanya contoh saja, kebesaran kalau segini, baut 10 aja. Dilubangin sininya. Lalu yang bagian kepala 10-nya itu, kuncian 10-nya ini ya dilubangin 1 mili. Yang sininya 2 mili bisa, 1 mili bisa. Pokoknya yang terarah sini ya. Ini kan jalur olinya lewat sini. Yang masuknya itu harus lebih besar daripada yang keluarnya. Gini. Kalau masuknya kecil, keluarnya besar ya ngepiar ulinya itu. Kalau keluarnya ngepiar gini, jadi keluarnya itu gini loh. Kalau kecil, kalau di sininya besar, masuknya besar, sininya kecil, kan semprotannya lebih deras. Ibaratnya selang air itu loh. Dari selangnya kita tutup yang depan, selang air kalau ditutup kan besar, masuknya kita tutup kan jadi kencang dan kecil. Gunanya untuk melumasi di bagian dinding silinder. Silindernya sampai gini ya. Kok bisa? Ya bisa, karena tadi itu pelumasannya kurang.
gak ada oil jetnya, makanya saya buat oil jet di sini. Nanti kalau baut 10-nya ini udah di drat ya, disesuaikan lubangnya sudah, nanti itu didrat sedikit saja pakai locktit. Kalau nggak tahu locktit ya coba di browsing di Google, udah mudah zaman sekarang ini, tinggal di browsing gimana itu lem locktit. Kalau nggak tahu coba aja di browsing, cari aja di Shopee, Mbak Shopee pasti ready, semua pasti ready Mbak Shopee. Dilem besi, sininya kalau udah di locktit didrat masuk kan, sininya supaya lebih kuat bisa dilem pakai lem besi, bisa pakai lem porting, itu lem yang putih kuning campuran itu loh, kan tahu kan ya. Kalau biasa garap-garap mesin bor apan pastilah tahu lah ya. Gini atau dicor tadi, dibeliin oil jet dari oil jet Bison atau buatan sendiri juga bisa. Kalau saya cari simpelnya kayak gini, saya bor sini. Kalau pakai langkah tinggi palingan nggak bisa ya, saya nggak berani, karena ini loh harus dikerowokin sedikit aman, nggak banyak-banyak. Kalau pakai langkah tinggi kan boringnya, ngupasnya terlalu banyak, takutnya nanti ngelonjong ya. Saya pakai simpelnya aja gini. Nah, saya coba pasang lagi ya. Ini lidinya saya masukkan lagi supaya teman-teman pemirsa, sahabat otomotif, teman-teman bengkel, pokoknya yang suka garap-garap mesin gini, nah supaya tahu lidinya terarah ke belakang, nggak ke depan ya. Ke depan udah terkena lontaran dari askruk ini, gerakannya kan ke depan udah kena. Yang dibutuhkan bagian belakangnya ini. Kita coba pasang. Aduh. Nah gini, terarah ke bagian belakang dan tengah. Lidinya ibaratkan olinya yang muncrat ini. Ini kerowokan saya tadi yang di papas sedikit silindernya. Untuk arahannya tuh, kalau nggak saya bikin gini, natap ke silindernya, makanya saya kerowokin gini. Kalau aman mas ya dibuat aman saja mas, namanya motor bore up nah. Kan ini dipikir-pikir kan, ngerowo sedikit aja nggak ngaruh. Buktinya motor-motor standaran dari Jepang seperti KPH itu ya, malah sininya ya, ada kerowokannya ini buat setang KPH atau apa, saya lupa, cuman saya pernah lihat lah. Aman kan, sedikit aja kan. Oke, begitu saja ya tips dari saya untuk teman-teman yang pecinta otomotif, kecepatan yang menggunakan mesin Yamaha Vision. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan ya mohon jangan dibully.
Mohon masukannya aja kalau saya salah. Dan penjelasan saya bila tidak begitu jelas karena ya bicara saya gini, gak kurang apa penjelasan pokoknya gitulah. Mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.